Oke, teman-teman, ya. Sekarang kita bahas 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 apa, Mas Ron? Kita akan membahas tentang proper loss is part of winning strategy, Mas Teguh. Proper loss Yes, is winning strategy. yes, of winning strategy. Oke, udah. Saya butuh air minum dulu ya. Sebentar ya, kita sambil nunggu teman-teman ya. Sebentar, saya ambil Siap, air Mas. minum. Ya, saya udah dapat air minumnya. Cepet juga ya, Mas ya. Ini ada di sebelah rupanya. Di rumah apa di kantor, Mas Teguh? Di rumah, Siap, siap, rumah siap. kedua. Kantor Mantap. kan rumah keduaku. Oke, teman-teman, apa itu? Kapan Mas datangnya? Senin ini, tanggal 4 September. Senin kemarin udah dateng Mas Hafiz. Ada Stigolov banyak, yes betul. Jangan ditanya mainnya bisa enggak ya. Bisanya bulu Aduh, tangkis ya, Mas ya. bisa, bisa. Bisa sih, saya bisa, bisa mukul, cuma bisa ya. Siapa dirimu? Perlu ngabarin dirimu, Mas Hafiz. Bisa-bisanya, nggak ada kabar. Siapa dirimu? Aduh, wes, nggak bener gitu. Sebentar Mas ya, saya Hafiz. justru bersyukur malahan saya kasih tahu. Beliau datang kan. Oke. Oke. Eh sudah ada SL. Ya belum lah. Ini masih floating. Ini masih belum floating, belum SL. Kalau beliau udah kembali lagi ke Biden baru apa SL. Belum. Oke ya. Kapan kita diajak golf? Oke, boleh daftar. Ayo kita main golf ya. Kita main lagi golf. Aku sih udah bisa main golf ya. Ya, bisa lah. Daripada Mas Roni kayaknya bisaan saya. Ya, kalau aku bisa. Dirimu pernah nggak main golf kapan terakhir? Belum pernah sih, Mas. Oh, belum pernah kan? Berarti bisa lebih bisa saya berarti. Oke ya. Pastinya. Aduh, Dikit-dikit lah, Mas. dikit, dikit ya. Beda loh, mukulnya bisa bisa kemana-mana. Oke teman-teman, oke ya kita sudahi obrolan yang tidak penting ini ya. Kita sudah hadir berapa orang teman-teman? 30 ya. Ada Ya. 30, Mas. eh Screen saya udah terbagi, udah berbagi, sudah jelas ya. Sudah, Mas Teguh. Alright. Oke, teman-teman, kita berbicara tentang proper loss is part of winning strategy ya. Jadi eh loss yang tepat atau loss yang baik ya. Loss yang baik itu adalah sebuah bagian dari eh, apa? Winning of strategi ya. Strategi kemenangan gitu. Kenapa saya bilang sebuah strategi kemenangan gitu, teman-teman? Jadi gini, ada banyak teman-teman trader di luaran sana itu yang yang apa ya dasarnya mereka masih belum ngerti rule trading itu seperti apa, mindset trading itu seperti apa gitu. Masih banyak ternyata teman-teman di luaran sana, trader di luaran sana itu yang berpikir bahwa trading itu bisa menghasilkan profit sampai dengan 100% gitu. Paling nggak 90-95% gitu. Masih sangat banyak teman-teman yang berpikir seperti itu. Jadi, ketika banyak trader yang berpikiran seperti itu, 90, 95, 100% bahkan gitu ya kan, mereka menemukan holy grail gitu bahwa trading itu nggak pernah loss gitu, nggak pernah ada ruginya. Ketika mereka dapetin sebuah strategi yang sebenarnya itu profit, ketika mereka tes, ya, ketika mereka gunakan, loh ini kok misalnya loss gitu kan, loss satu kali, dua kali sudah menyerah, tiga kali sudah menyerah gitu ya kan, sehingga
Apa yang didapatkan dari mereka? Mereka akan kembali lagi nyari entry yang lain, nyari teknikal yang lain, rule trading yang lain gitu. Terus saja, terus saja, terus saja gitu. Terakhir eh apa? Ya capek sendiri teman-teman, capek sendiri teman-teman. Mereka hanya mencari sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Mereka mencari sesuatu yang tidak ada, yang yang apa? Yang yang hampa gitu ya, cari yang hampa. Mana ada teman-teman rule yang 100% gitu making money, rule yang 100% profitable gitu nggak ada. Ada. Ada Mas Roni. Dia Nggak ada, Mas. ada. Oh, Ya, dia ada. backtestnya diambil dari 1 banding 1. Apa satu dari satu transaksi dia profit 100% dah gitu dia. Oh, 100%. Nah, tapi kan nggak seperti itu kan kita kan. Nggak seperti itu kita melihat, menilai sebuah rule strateginya. Jadi, kenapa kalau saya bilang proper loss ini adalah sebuah bagian dari strategi kemenangan? Contoh gini deh, kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini tadi kita habis marking di apa di private mentoring ya, ada di time frame M15. Contoh misalnya kayak gini. Ketika harga masuk seperti ini, teman-teman, replay. Ketika harga masuk seperti ini, siapa yang berani nahan sampai kemari lagi? Siapa yang berani nahan floating minus ya sampai kemari atau sampai dengan SL? Oke. Kalau dia udah sesuai dengan rule, kalau misalnya dia RR risk money managementnya juga udah sesuai gitu ya dengan dengan resiko yang sangat mereka nyaman gitu ya, sangat nyaman, mungkin ini masih bisa dipertahankan. Tapi bandingkan kalau misalnya mereka cuman masukin $100 dan satu-satunya $100 itu dijadiin semuanya arah dia entry di sini untuk mempertaruhkan jadinya ya. Jadi gimana nggak dibilang mempertaruhkan? Jelas-jelas mereka mempertaruhkan ini berarti ya kan. Mempertaruhkan trading plan ini adalah satu-satunya dia untuk win gitu ya kan. Keadaannya kalau misalnya terjadi seperti ini dan stop good ya, hit TP1 selesai, dia profit, dia profit, dia profit. Oke, selesai. Tapi bayangkan kalau misalnya ini tidak terjadi ternyata, skenario ini tidak terjadi, skenario ini tidak terjadi, harga kembali lagi di sini blok balik dan drop, ya kan? Habis sudah $100. Habis sudah apa yang dia depositin. Nah, eh begitu pula gitu teman-teman ya. Banyak juga teman-teman trader itu yang trading yang pertama ya, mereka nggak yang pertama mereka penempatan stop loss-nya yang tidak benar gitu ya. Penempatan stop loss yang tidak benar, kemudian apalagi ditambah mereka tidak menggunakan stop loss. Jadi dia hasilnya. Ya. Ketika terus-terus turun seperti ini, udah ya. Psikologi mereka udah jadi terganggu. Psikologi mereka jadi apa? Jadi kacau gitunya. Di samping itu teman-teman, ya makanya ditambah lagi kenapa kita perlu adanya stop loss ya. Perlu adanya stop loss. Jadi biar eh, apa? Ya kita nggak panik ketika harga memang berbalik arah. Ketika harga memang berbalik arah dan kita nggak panik. Kita punya stop lossnya. Di awal sebelum kita trading teman-teman. Makanya ini perlu banget teman-teman apa miliki ya di awal sebelum teman-teman trading tetapkan dulu RR dan money managementnya. Yes, oke gini. Tetapkan dulu RR dan money managementnya dan ini adalah bagian dari sebuah trading plan teman-teman. Bagian dari trading plan.
Kalau misalnya teman-teman udah apa nggak melakukan ini, nggak menetapkan RR-nya mau ngambil TP1 atau TP2, misalnya, habis itu nggak lihat manajemen yang mau pakai lot berapa gitu kan, ya berarti teman-teman nggak ada trading plan-nya, teman-teman nggak lengkap gitu. Oke, teman-teman sudah tahu di sini entry-nya dan keluarnya adalah di sini misalnya. Di sini keluarnya misalnya ya, warna hijau nih, merah. Ya, ini baru setengahnya. Baru setengahnya teman-teman mengaplikasikan sebuah trading plan. Ketika teman-teman tapi belum tahu dapat TP1-nya berapa, di mana, TP2-nya di mana, terus money manajemennya mau masuk ke berapa gitu ya. Ini jadi malahan eh, jadi kacau ya, jadi kacau. Oke ya. So, eh, ketika teman-teman paham proper loss ya, loss yang tepat itu adalah sebuah bagian dari strategi teman-teman untuk menang ya. Untuk apa? Agar teman-teman tidak mudah mencari technical atau rule baru untuk teman-teman jadiin patokan lagi gitu ya. Mau sampai kapan? Pertanyaan berikutnya. Mau sampai kapan teman-teman mau cari hal itu terus 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 seperti itu terus seperti itu? Ada pada satu titik saya dapat kesimpulan ya, ngambil kesimpulan. Sebenarnya semua strategi itu ya memang benar work kayak gitu. Hanya saja orang yang menggunakan strategi tersebut yang tidak sabar, orang yang menggunakan strategi tersebut yang apa ya nggak konsisten. Tadi juga waktu di PM kita sempat sampaikan ke teman-teman ya, ketika teman-teman udah backtest ya, backtest eh, ribuan transaksi di Euro USD ya sampai dengan 28 pairnya gitu kan, teman-teman dapetin hasilnya, teman-teman dapetin resultnya, sebenarnya sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ke mentor, ke coachnya. Gitu. Teman-teman sudah terjawab dengan backtest tersebut gitu. So, ya sebenar ya adanya profit loss itu adalah bagian dari strategi. Terus yang kedua, ya, yang pertama tadi ya, kenapa kita kita bilang itu yang pertama tadi, sorry di sini tadi ya. Situ, situ, situ. Bagian dari strategi yang pertama, agar tidak mudah mencari cari rule baru. Yang kedua, pahami bahwa bahwa holy grail ya, itu tidak ada. Itu tidak ada. Ya, profit 90 apa win rate 90% ya mungkin masih ada 90% ya. Tapi kalau misalnya profit, makanya tadi kalau 90% dari 10 transaksi mungkin masih bisa, masih oke. 100% dari dua transaksi mungkin masih oke kan gitu. Apa apakah itu mau yang kita lakukan? Toh kita kan mau tradingnya kan jangka panjang, terus 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 kita akan trading kan. Bukan hanya bagian saat itu aja kita tradingnya, mau tradingnya. Jadi kita mau trading terus continue dan kita menghasilkan dari trading tersebut ya. Dan kita apa ya bisa menikmati bahwa trading itu memang bisa menghasilkan. Jadi pahami bahwa Holy Grail itu ya tidak ada. Nah, banyak teman-teman yang masih teman-teman tahu, banyak teman-teman trader ya itu tahu, iya aku tahu nggak ada Holy Grail gitu. Tapi perbuatan mereka, perlakuan mereka terhadap market gitu ya, seakan-akan menganggap bahwa Holy Grail itu ada gitu. Contohnya kenapa? Contohnya gimana? Menganggap Holy Grail itu ada. Dia masih nahan floating minus, tidak menggunakan stop loss. Berharap apa? Berharap plan yang dia buat adalah benar. Berharap plan yang dia buat bisa menghasilkan profit. Kan nggak gitu gitu. Berarti belum belum sadar, belum paham kalau trading itu adalah sebuah probabilitas gitu. So, teman-teman, ya. Yang kedua, yang ketiga,
Mungkin nanti berikutnya, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah dapetin backtest, udah dapet backtest dari sekian ribu transaksi misalnya kan, kemudian didapetin ada teman-teman sudah ini deh, sudah apa sudah dapetin role-nya, sudah dapetin strateginya. Di suatu ketika dalam 1 minggu terakhir mungkin gitu atau di 2 minggu terakhir teman-teman dapat minggu tersebut profitnya hampir semuanya profit gitu ya kan. Kan ada ya, bisa jadi 10 transaksi berturut-turut itu profit Mas ya. Teman-teman ya. 10, 11, 12 transaksi berikutnya profit berturut-turut itu ada gitu kan. Nah, apakah teman-teman akan mengubah lotnya jadi tadinya pakai 1%, ya udah jadi tambah 5% gitu kan, atau nambah di atas 1% lah, di atas biasanya gitu, di atas apa risk biasanya gitu. Teman-teman menggunakan risk biasanya berapa, terus ketika 10 kali berturut-turut profit atau dalam bulan tersebut ternyata wow win rate-nya 87% misalnya gitu ya. Apakah teman-teman akan nambahin lotnya? Apakah teman-teman akan eh, iya naikin lotnya dari tadinya 1% jadi 5%? Nah, gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Mas Hafiz ini. Main golf tak Anissa. Ketika sudah mulai profit dan baik-baik saja, tiba-tiba kepikiran pengen buka akun baru dengan teknik yang lain, terus belajar lagi. Akhirnya fokus hilang dan merusak mental. Oke, apakah menggunakan teknikal yang sama atau menggunakan teknikal yang lain? Itu juga perlu dipisahin ya mungkin ya, Mas Hafiz ya. Menurut saya sih, kalau misalnya tadinya kita menggunakan satu rule, rule apa, rule bootcamp scalper gitu ya, dan satu lagi pakai rule STM gitu kan, nggak ada masalah selama teman-teman ketika pakai tradingnya di sini, teknik yang lain silau dengan win rate-nya nggak akan ada masalah ya kalau saya bilang. Jadi gini, saya punya beberapa akun, ada 4 akun. Contoh misalnya kayak Mas Hafiz nih, Mas Hafiz punya akun A dan akun B. Akun A untuk scalper dan akun B untuk bootcamp untuk STM misalnya ya, untuk strategi STM atau DA trade. Saya yakin nggak akan bermasalah gitu ya. Kalau misalnya kita ngadapin akun A memang dengan modenya si bootcamp dan akun B dengan modenya DA trade, saya rasa itu akan baik-baik saja gitu. Ya, saya ngalamin kayak gitu, jadi nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Mas habis masuk ada teknikal lain yang silau dengan win rate-nya Mas, nah itu dia perlu apa ya? Perlu ditahan sepertinya, perlu dijaga Mas Hafiz ya, agar tidak silau dengan rumput tetangga Mas Hafiz. Akan ada kalanya strategi yang kita gunakan bisa jadi lebih tinggi daripada strategi tetangga sebelah misalnya gitu. Ya. Terus ada kalanya kayak gitu juga, tetangga sebelah ternyata pada saat itu winnernya lagi tinggi-tingginya dibandingkan dengan yang menggunakan teknikal kita. Apakah kita harus silau gitu kan? Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa nggak dinaikin lotnya kalau misalnya punya win rate yang tinggi gitu ya? Sadar nggak? Kalau misalnya kita masih berpikir seperti itu, berarti masih belum beres psikologi kita. Pertanyaan pertama, capek nggak untuk ngukur-ngukur, aduh ini kayaknya ini udah 5 kali atau 10 kali berturut-turut profit terus nih. Saya yakin profit yang 11, kalau misalnya dinaikin ke 10%, wah ini bisa scaling up nih ya. Bisa langsung jadi 30% berarti ini ya kan. Berarti bisa menggugurkan berapa transaksi gitu ya, 5 transaksi. Wah, kayaknya menarik ini. Gitu. Oke, kalau misalnya pun menang, kalau misalnya pun itu benar dan teman-teman naik ke 30%, ada penyakit kedua berikutnya yang akan teman-teman alami. Apa itu?
kecanduan. Teman-teman akan kecanduan. Sehingga di otak kita ya yang ada apa? Yang ada pingin aku mau lagi, aku mau lagi, aku mau lagi, aku mau lagi yang seperti itu gitu ya. Pas di transaksi berikutnya ternyata dia naikin lagi lotnya ya kan, dia naikin lagi risknya jadi 20%, loss 20%, hilang semua ya kan. Masa hilang sih? Ini bisa nih satu kali lagi nih. Ini aku sangat yakin dengan area ini. Teman-teman, area yang kita buat, area yang kita buat seperti ini, siapa yang tahu harganya akan naik lagi? Nggak ada. Saya nggak akan tahu area ini akan naik lagi ke atas. Ya, saya nggak tahu area ini bisa jadi akan naik lagi ke atas atau bisa jadi loss. Nggak akan ada yang tahu. Yang saya tahu probabilitasnya lebih apa lebih cenderung dia akan naik lagi ke atas. Karena kita udah melakukan backtest banyak, ya backtest banyak, kita tahu di setiap transaksi, di setiap trading plan yang kita buat, itu bisa jadi ada, walaupun misalnya strukturnya, kalau misalnya kita lihat ini wow banget, apa tingkatnya sangat bagus gitu ya, formasinya semuanya bagus, trennya oke, iTrend ditambah EMA 9, ditambah apa lagi? Strukturnya ada Peak Sam-nya. Ya kalau misalnya SL, SL aja teman-teman. Kalau misalnya profit ya profit juga. Mungkin yang selanjutnya adalah teman-teman perlu pahami ya, memahami kalimat ini. Tidak perlu terpengaruh dengan kondisi market. Tidak perlu terpengaruh dengan kondisi market. Ketika teman-teman udah buat setup, oke, saya buat setup GBP CAD ini rally based rally, saya entry di sini, sudah biarkan. Kalau misalnya harganya ternyata plus, that adalah bagian dari strategi kemenangan. Itu bagian dari kemenangan kita. Bayangkan kalau misalnya nggak ada stop loss, teman-teman akan ke bawah-bawah terus. Bukan part of winning strategi jadinya, malahan eh, part of apa loser ya, losing strategi. Jadi kekalahan kita, itu teman-teman. So perlu dipahami ya teman-teman ya. Kenapa nggak dinaikin lot lagi kalau misalnya memang win rate-nya tinggi gitu ya? Itu juga salah satu kalau misalnya masih ada yang pertama tadi ternyata memang masih psikologinya masih bermasalah, mental psikologinya. Kemudian masih ada keinginan seperti itu berarti ya bukti bahwa mereka tidak punya data gitu. Mereka hanya dapetin data 10 itu doang gitu ya. 10 ini profit ke sini gitu. Ibarat kita punya, kita udah tahu lah ekspektasi dari strategi ini di TP satunya misalnya 60%, di TP 2-nya 40% misalnya gitu. Nah, pas kita menggunakan TP2 ya 40% gitu, kan di dalam 40% itu ada 10 kali misalnya berturut-turut TP. Ibarat orang yang baru masuk, wih, keren banget ini Mas Teguh misalnya, atau Mas Hafiz nih, 10 kali berturut-turut TP. Besok kalau misalnya Mas Hafiz ngeluarin rilis atau rekomendasiin area, saya mau overload ini. Dan terjadi apa? Loss. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah 10 transaksinya. Sedangkan kita tidak melakukan hal itu kan gitu. Kita melakukan itu tidak melakukan itu karena apa? Karena kita tahu backtest atau forward test yang kita gunakan adalah real loss-nya gitu. Dan kita nggak tahu yang mana loss-nya. Oke ya. Mas Agus, untuk ngumpulin data Pixem minimal berapa ya Mas? Dan idealnya berapa? Maksudnya berapa apa nih Mas? Berapa Pixem atau gimana? Atau time frame berapa? Sebanyak-banyaknya aja Mas ya. Sebanyak-banyaknya. Dirimu bisa scroll ke belakang terus cari atau pindah-pindahin ke time frame time frame. Jadi ini Pixem itu kan bisa digunakan di berbagai time frame, di berbagai market, di berbagai pair, terus di berbagai apa lagi time frame, pair, ya itu ya.
pair bisa di pair apa aja, kemudian time frame bisa time frame berapa aja. Contoh di pair Euro USD. Euro USD bisa teman-teman cek di H30, di H30, di H1, M30, M15 bisa digunakan itu. Ya, oke. Jadi ingat ya teman-teman ya, ketika teman-teman ngelihat ada win rate-nya tinggi, terus ini kok kenapa nggak ditambahin aja lotnya gitu ya. Terakhir akan kecanduan. Kecanduan ini akan menghilangkan konsentrasi kita, teman-teman. Konsentrasi, konsistensi kita gitu. Jadi terakhir melanggar rule. Akibatnya dari kecanduan, melanggar rule, melanggar rule. Ketika teman-teman sadar saat itu mungkin bagus gitu ya. Oke, ini aku udah sadar ini aku salah. Ini udah salah melanggar rule. Tapi kan kebanyakan teman-teman mungkin banyak orang-orang trader di sana itu yang ketika loss wah, malahan pingin membalikkan lagi. Wah, tidak mungkin. Ini aku harusnya profit gitu. Ya. Ini contoh ya tadi ya setupnya. Dan terjadinya seperti ini dan loss ya. Sudah loss. Sudah TP1 ya TP1. Ada ini kemarin di Euro NZD Mas siapa ini tadi? Nah, ini dia ya. Mas Neko kemarin tuh ya. Ini juga sudah hit TP2 ya. Hit TP2 ya. Harga balik lagi masuk. Ada satu kali, dua kali, tiga kali harga masuk sentuh lagi kemarin ya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ngelihat ini adalah sebuah area dan peak same, ya ini bisa diambil sebagai peak same teman-teman. Sebagai peak same. Ya. Drop, base drop, harga masuk dan drop. Ya. Nah, kayak kemarin lah, kayak kemarin. Mas Teguh, itulah ada yang nanya ya kan waktu VIP, waktu YouTube kemarin. Jadi ini ada nih harga udah masuk di sini. Oke, ini bagus saya bilang. Siapa yang bertahan ketika harga masuk seperti ini? Harga masuk seperti ini, apakah masih dipertahankan? Kita jalanin satu candle. Wah, ini udah mereka oke, berbahagia ya. Ternyata masuk lagi. Aduh, ya kan. Masuk lagi seperti ini. Aduh. Terus masuk lagi. Masuk lagi ternyata lebih dalam dianya. Wah, keluar lagi ya, udah tiga satu udah. Jadi deg-degan ketika di sini dan ketika di sini udah profit gitu ya kan. Eh, apa? Kalau masih ya makanya kalau misalnya masuknya karena deg-degan berarti resikonya terlalu besar. Oke, Mas Ron, ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Silakan. Iya, Mas Teguh. Mungkin sih belum ada ya pertanyaan dari teman-teman nih, Mas. Masih Ya, menunggu konfirmasi Mas Teguh untuk menjelaskan sesuatu yang ya. mungkin mereka butuhin. So, betul. Jadi teman-teman ya, loss yang tepat itu ya memang benar adalah sebuah bagian dari strategi. Jangan berpikir bahwa loss lagi, loss lagi, loss lagi. Kalau misalnya berpikir seperti itu, malahan akan kecanduannya apa ya? Jadi hitungnya malahan jadi balas dendam. Jadi bagaimana caranya pingin menembus kesalahan. Seanggap dianggap bahwa teman-teman loss itu karena sebuah kesalahan, padahal enggak gitu teman-teman. Nah ini juga ya, ini jadi jadi apa? Jadi bahan buat teman-teman juga gitu. Jangan pernah nganggap sebuah loss dari trading plan teman-teman itu adalah sebuah kesalahan. Nggak ada yang salah teman-teman. Karena apa? Ya karena kita juga nggak tahu itu harga akan kemana. Jangan sampai teman-teman berpikir, aduh ini salahnya di mana ya? Waduh, bahaya. Contoh misalnya kayak gini nih ya, ada dari Mas Neko nih. Drop base drop, harga masuk, ternyata stop loss. Wah, kayaknya salah ini. Ini bukan bukan big Sam ini.
Berpikir bahwa ini adalah jadi sebuah kesalahan. Ketika teman-teman ketemu lagi area seperti ini, teman-teman nggak akan berani. Jadi chicken. Mau ngentry lagi sini, aduh ini bener nggak ya? Gitu. Ini bener nggak ya ini Pixen? Kalian nggak berani untuk entry di sini lagi, untuk area ini, area Euro NZD ini. Area, atau area-area seperti ini, Pixen. Euro GBP ada, Euro GBP. Sorry, Euro GBP. Ya kan, yang ini kemarin kita kan. Nah, ini Pixen. Ini Pixen. Ya. Drop base drop. Ini apa? White space. Ini harga masuk drop. Ketika seperti ini profit. Oke. Ya. Eh, mana lagi ya? Belum ada lagi area ya. Nah, ini yang kemarin ya. Ya. Euro USD. Gitu. Ya kalau misalnya memang udah dilewatin kayak gini ya sudah cancel aja. Oke, ada pertanyaan nih dari oke nih dari Mas Hafiz ya. Awal-awal belajar kan pasti gitu Mas. Yes, betul bisa jadi. Ya, betul betul betul. Jadi malahan menyalahkan, oh ini karena mungkin karena expired nih gitu ya, di kata Mas Hafiz ini ya. Aduh ternyata ada di dalam WS, ternyata strukturnya nggak bagus loh. Ternyata layoutnya ini ya belum terbentuk, emanya belum masuk. Yes, betul 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 betul. Makanya teman-teman berhenti mencari kesalahan ya. Berhenti mencari kesalahan dari trading plan teman-teman gitu. Yang pertama ya tentu teman-teman udah dapetin set of rule-nya yang benar gitu ya. Rule-nya yang benar. Teman-teman gini deh. Secara sederhananya teman-teman ambil aja drop base drop yang ngikutin para EMA seperti ini, gini aja ya kan? Atau rally base rally yang ngikutin para EMA seperti itu dan ambil areanya yang ada di antara 100 dan 200. Udah itu aja, coba DGTS saja ya. Ketika ini terjadi, oke ini tidak dapat dan harga drop, ya udah selesai berarti kan. Audi USD, Audi USD seperti ini tidak ada. Ini ada drop, base drop di sini tidak ada, nggak kejemput sudah selesai. Terus ini nggak ada. Nah ini ya, ini ada drop, base drop. Ya, di antara EMA 100 dan EMA 200 ya. Harga masuk selesai. Ini coba teman-teman ini ya, cari ya. Terus aja cari seperti itu. Ini ada rally, base rally di sini di antara EMA 200 dan EMA 100 dan EMA 200 ada harga masuk TP1 only selesai. Jadi ikutin area, ikutin seperti itu. Nah, jadi kalau ketika misalnya ada EMA 200-nya misalnya seperti ini, ternyata stop loss gitu ya. Mas Teguh, ini bener nggak sih stop loss gitu kan? Aduh, lebih baik teman-teman cari datanya aja ya. Cari datanya aja. Karena pada akhirnya kalau misalnya teman-teman ngikutin ini mau gimana pun bentuknya gitu ya, itu akan profit ya. Akan lebih banyak dapat uangnya ya. Daripada teman-teman berpikir ini karena apa ya kesalahannya. Terakhir masuk ke berikutnya chicken loh teman-teman. Chicken. Karena jadi dirasa gitu entry-nya ya. Ini kemarin aku entry karena area seperti ini ya.
Apakah Pixem bisa di set and forget, Mas? Eh, saya nggak pakai set and forget, ya. Saya nggak pakai set and forget. Saya nggak punya data set and forget menggunakan Pixem. Tapi kalau misalnya Pixem, biasanya kalau misalnya sudah ditinggal jauh, saya cancel. Gitu aja, Mas Agus ya. Contoh misalnya kayak ini, Euro GBP. Ini ada drop, base drop, ini ada white space, dan ternyata harga turun jauh, ya sudah di cancel aja. Saya nggak mau berdebat dengan pasar. Jadi ya sudah cancel aja. Next, Mas, kalau running TP1, apa perlu geser SL-nya? Nggak perlu, Mas. Ya, dirimu salah kaprah kalau misalnya digeser TP1-nya. Contohnya gini, ini ada drop, base drop. TP1-nya di sini, SL-nya mau digeser kemana? Mau digeser kemari, biar BEP. Salah, ya. Ingat, ini sering banget kita bahas ya. Stop loss itu, SL itu harus ditempatkan, tempatkan SL buy, ada dua ya. SL buy harus ditempatkan di luar demand zone. Wah, kalau SL sell harus ditempatkan di atas supply zone. Di bawah berarti ya. Di bawah. Oke ya, ini dia. So, teman-teman, kalau misalnya ada area di sini, teman-teman tempatin stop loss-nya di sini, ini menandakan bahwa apa? Teman-teman tidak percaya, tidak yakin kalau ini adalah sebuah supply zone, area yang mana teman-teman perlu ngejual di sini. Kalau teman-teman naruh stop loss di sini, artinya teman-teman nge-buy di sini, ya kan? Buyback yang udah teman-teman jual, habis itu, "Ih, udah deh, gue nggak mau ngejual lagi, gue beli lagi aja di sini." Malah jadi kecil profitnya. Jadi yang ngambil TP1 doang. Kebayang nggak teman-teman? Kalau misalnya kayak gini, ini harganya ternyata di sini kebetulan langsung TP3. Harga drop, base drop, harga masuk sini, kemudian ya TP1, ternyata dia naik lagi, nggak sampai TP3 dulu, naik lagi, stop loss, dan ternyata masuk lagi TP3, masuk lagi ngambil stop loss kita habis TP3. Kan memang jadi nggak di luar kerangka kerja kita gitu teman-teman ya. Kita tidak meyakini bahwa ini adalah sebuah area harga mahal. Berarti kita seperti apa ya? Menjilat ludah sendiri mungkin. Kita tahu ini adalah area harga mahal, tapi kita geser stop loss di sini, ya kan? Kita udah ngejual di sini, malah kita buy back lagi. Jadi no. Oke, Lanjut dari Mas Agus itu Mas. ya gimana? Jadi akibat dari banyak tahu bikin lihat areanya pakai perasaan ya Mas. Dan ujung-ujungnya subjektif seharusnya objektif dari by data saja. Iya, kalau bisa sih seperti itu, Mas Agus ya. Jadi ya kita trading ya berdasarkan data aja, gitu. Data dan memang sesuai dengan rule-nya. Contoh gini misalnya, ini kan ada drop base rally nih. Ternyata harga masuk nih Mas Teguh. Wah, udah kacau lagi ya. Ini kan bukan makanan saya. Bukan makanan Mas Angga juga ini pasti kan. Mas Angga nggak akan entry di sini. Bukan makanan rule anak-anak STM ini, gitu ya. Ya bisa profit-profit juga, tapi lihat, itu bukan makanan kita. Nggak usah di-entry, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman entry, tuh kan entry bener, ini harga masuk. Kacau lagi loh. Kacau lagi. Karena pada akhirnya teman-teman ngelihat area seperti ini itu bisa balik, mungkin bisa jadi transaksinya akan jadi lebih banyak.
tapi floating minus, floating profitnya ya sama-sama. Nah, itu akan jadi lebih lebih apa lebih lebih kocok lagi kepala kita, ya. Pusing lagi kepala kita. Jadi pakai data aja. Ada rally, base rally di antara EMA 200, EMA 200 dan EMA 100 itu ambil. Drop, base drop, kita nge-sell gitu ya. Di antara EMA 200 dan EMA 100 kita ambil. Cukup itu aja, teman-teman. Ya, please. Nggak usah ngeribetin diri. Karena banyak teman-teman yang itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Banyak trader yang nggak sabaran dengan strategi yang dia gunakan gitu. Bisa jadi strategi yang dia gunakan itu udah benar gitu. Tapi karena ngerasa, tapi ini katanya 95% ini gua loss terus ini. Wah, nggak benar. Ya, ya jauh banget lah teman-teman ya. Kalau misalnya masih berpikiran seperti itu masih saya kata jauh dari trader profesional ya. Mas, kalau akhir pekan masih ada trading plan yang belum ke fill, sebaiknya di cancel dulu apa dibiarkan karena market libur spread lebar ya. Kalau di NZD ya, apalagi terutama NZD-CHF, NZD-CAD gitu ya yang memang spreadnya lebar, terutama yang sell, terutama yang sell itu eh, saya cancel, saya cancel. Karena memang benar spreadnya bisa lebar tiba-tiba 15 pip. 15 pip. Jadi gini, kenapa saya spesifik yang ngambil yang sell-nya gini ya. Contoh misalnya NZD-CHF, NZD-CHF. Nah, ini kalau misalnya areanya ada di sekitaran sini itu ya udah saya cancel. Tapi kadang sering juga saya nggak cancel karena apa ya karena waktu juga gitu ya kan. Ya sudah terlewat ya sudah berharap area lebarnya nggak sampai nyentuh stop loss kita. Kalau misalnya stop lossnya kena karena ada beberapa kali saya ngalamin kayak gitu teman-teman ya. Jadi harga udah masuk di sini. Aduh, NZD-CHF misalnya ya kan. Sampai malam, sampai pagi dia berkutat di sini aja ya kan. Ternyata tiba-tiba melebar, jebret, ya udah kena SL. Gitu kan. Terus besoknya seninya malah turun. Nah itu dia. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman ya, ya itu juga bagian dari resiko kita ya teman-teman ya. Kita makanya makanya itu tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau misalnya bisa jadi itu win, tapi karena ada kesalahan lain, ada kejadian lain, spreadnya melebar seperti itu kan kita nggak punya daya dan upaya ya. Oke, yes, area makan ya, pentingnya punya area makan dan risk pribadi membuat hati tenang, Mas. Sama-sama tenang, senang ya. Kalau udah HTP 1, safety target terus masuk lagi area UFO, Mas nambah posisi baru atau tidak? Tidak ya. Kalau saya sih tidak. Bulan loss terakhir kemarin ada bulan loss aku di 3 bulan yang lalu ada 6% atau bulan BEP, bulan enggak, bulan loss bukan bulan BEP. Ada Ada temannya katanya Mas itu Mas Hafid. Mas Teguh aja masih bilang aduh ya. Kenapa tidak, Mas? Nggak percaya sama UFO-nya? Maksudnya gimana nih? Ini apa nih? Obrolan apa ini? Oke, siap, Mas Amin Jafar ya. Sip ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau mau teman-teman cancel ya ya bisa di cancel saat-saat seperti itu gitu ya kan. Kalau misalnya ada area-area yang kira-kira mau dekat pada malam hari itu ya lebih baik di cancel. Jadi cuma plus minus saja ya. Plus minus mungkin bisa jadi nggak kepanggil, bisa jadi harganya cuma sentuh habis itu drop jauh gitu ya kan. Itu bagian dari strategi ya. Pertengahan bulan profit, akhir bulan diambil semua profitnya gimana rasanya, Mas? Biasa, ya udah terbiasa. Apa? Eh, perlu lagu ini ya kan? Sudah biasa ya. Biasa aja, Mas ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Itu dia bagian dari ini juga, Mas Hafiz ya. Ya saya juga ada ngalamin hal seperti itu gitu. Ininya udah profit, oke, saya pikir
Pernah waktu di, ya, wah ini udah profit-profit terus ini ya kan. Belum belum sampai, di pertengahan itu, di tanggal 18 atau tanggal 12 gitu, itu udah 21 R ya kan. Wow, 21 R. Ya, pede aja ya seperti biasa entry-entry-nya, tapi ujung-ujungnya ya 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 gitu. Ya nggak apa-apa. Profit 20% malah di akhir bulan diambil lagi ya. Hmm. Ya udah, besok-besok kalau udah profit 20% udah selesai. Kamu udah kecapai targetnya, cukup ya. Dan setelah safety target dan masuk lagi ke UFO, kenapa tidak diambil posisi lagi? Sementara UFO-nya masih ada di dalam EMA 200, 100, 200 atau EMA 9. Oke, sih. Saya jelasin ya. Ini, Euro GBP. Euro GBP. Ini dia. Teman-teman, ada area-area yang mungkin bisa saya ambil lagi. Tapi kalau misalnya itu sudah saya ambil, tidak akan saya ambil lagi. Contoh misalnya gini. Nah, ini dia ya. Sini. Ini kita sepakat adalah sebuah zone. Drop, base drop. Ya, kebetulan ada EMA 200, EMA 9 ya lagi nih kan. Oke, harga masuk, kiss only dan drop jauh. Ya, TP3. Teman-teman, kalau misalnya ini saya belum ngambil areanya, ada drop, base drop, ini belum saya ambil, kemungkinan besar ini second evidence-nya masih saya ambil. Gitu ya. Second evidence-nya, sentuhan keduanya masih saya ambil. Oke. Nah, alasannya kenapa second evidence ini masih saya ambil? Yang pertama, ini jelas ada drop, base drop, ada white space, dan ini harganya belum masuk sampai dengan lebih daripada 20 sampai dengan 25% dari lebar area. Jadi belum masuk terlalu dalam, masih kissing only. Ya, masih kiss doang kayaknya. Jadi harganya masuk lagi, kalau udah masuk seperti ini, sedalam ini, ya udah ini saya tinggalkan. Walaupun misalnya ternyata, kalau misalnya pun di sini, harganya ternyata masuk sampai ke sini. Harga masuk kemari, lebih dari 20%. Ih, gimana? Ya, hilang. Ya, ya, hilang. Ya, sampai sinilah ya. Nah, sampai sini, ya sudah selesai. Saya nggak mau ambil. Gitu ya, Mas. Contoh misalnya gini, ini sudah TP1. TP1 selesai. Saya kan masih ada TP2 dan TP3. Apalagi mau dimasukin lagi sini TP1-nya, ambil TP1-nya enggak. Di samping itu juga, apa ya, ngukur RR-nya nanti saya jadi bingung juga gitu, Mas. Mas Jimmy. Oke. TP1 dan TP3 misalnya kan gitu ya. Ini baru TP1 nih, masuk lagi ah gitu ya kan. Udah TP3, masuk lagi ternyata dapat TP1. Wah, hebat juga ya Mas Jimmy ya. Nih, kalau Mas Jimmy ambil di sini, TP1 selesai, nih, TP1 selesai, Mas Jimmy masuk lagi, kan TP3-nya masih running ini. TP3-nya selesai, TP1-nya masih ada, Mas Jimmy masang lagi. TP1 selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 R berarti dapat ya. Kalau impact test aja sih Mas Jimmy ya. Kalau saya sih no, kalau saya sih tidak. Saya, kalau misalnya udah ketinggalan ya sudah selesai. Kalau misalnya udah dapet TP1, TP2, TP1 ya udah tinggalkan TP3-nya. Jadi nggak mau lagi ditambahin beban TP1 lagi gitu ya. Entrian yang belum kepanggil TP1 lagi. Nggak. Kita lihat aja datanya seperti apa. Kalau misalnya ternyata itu making money, banyak duitnya, Mas Jimmy ya silahkan ya. Oke, Mas, apakah hal-hal kecil seperti tadi spread melebar itu berpengaruh besar Mas ke hasil trading atau itu cuma hal yang, kalau dihitung-hitung sih nggak terlalu ya Mas, Mas Agus ya, nggak yang gimana-gimana juga ya pada akhirnya, apa? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman, NZDCHF tadi ya, NZDCHF.
Saya berpikir itu pertamanya, aduh rugi banget ini kalau misalnya kena panggil ke sini habis itu loss gitu ya. Tapi pada akhirnya gini ya, pada akhirnya nggak yang gimana-gimana juga Mas Mas Agus ya. Toh kita tetap melakukan rule yang sama terus menerus ya ya sedikit lah ya. Tadinya kita udah dapat profit misalnya 15 R ya karena gara-gara ini dapatnya ya cuma segitu. Itu aja sih paling ya. Nggak terlalu spesifik ya. Oke, Belum ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Teguh. oke ya. Sip. Nggak apa-apa. Minum-minum dulu Mas. So, teman-teman ya, proper loss ya. Jangan takut sama loss. Jangan takut sama loss. eh Ya teman-teman, jadi ini tuh adalah bagian dari strategi teman-teman. Nggak mungkin kan kita bisa profit terus, nggak akan mungkin kita bisa profit 100% terus menerus. Kita pasti ada bagian dari loss. Kita pasti akan ngalamin bagian-bagian dari loss tersebut. Nah, karena kita nggak tahu area yang kita buat, trading plan yang kita buat, apakah itu bisa profit 100% atau loss gitu kan, kita nggak tahu. Paling tidak ya kita punya stop loss, kita punya batasan diri. Apapun strategi teman-teman, yang perlu dijawab dari strategi teman-teman tersebut adalah tahu nggak batasan dirinya di mana? Tahu nggak tempat exitnya ketika entry, ketika masuk? Tahu nggak tempat exitnya? Baik itu exit profitnya atau exit lossnya. Kalau misalnya nggak tahu ya sudah, berarti ya nggak tahu kan? Berarti ya tidak baik untuk dilanjutkan. Apakah besok ada webinar proper profit for loss part of loss strategi ya? Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman, pahamin dulu eh, nyata bahwa teman-teman itu tidak mesti profit 100%. Ingat, Mas Angga aja ada loss-nya, kan gitu ya. Kita bisa lihat apa portfolionya Mas Angga yang kemarin juga di-share juga kan ada yang loss-loss-lossnya juga gitu. Jadi ada bagian dari loss. Dan teman-teman tidak perlu pertanyakan, ini loss-nya kenapa? Semakin teman-teman tanyakan loss-nya kenapa, akan semakin chicken, teman-teman akan semakin nggak berani. Ketika teman-teman udah paham banget dengan picture perfect zone atau Big Sam gitu ya. Ya sudah cukup, nggak ada yang perlu dibahas, nggak ada yang perlu dipertanyakan. Gitu ya. Stop di situ aja, stick to the rule. Oke, kapan kita tahu bahwa stop loss kita itu proper loss ya? Eh, Saat trading plan yang kita buat sesuai dengan rule itu ditembus atau ke hit loss, ya berarti itu adalah bagian dari loss. Ya, jadi proper loss. Jadi nggak ada yang gimana-gimana juga. Kalau misalnya ada drop base drop di antara EMA 200 dan EMA 100 gitu ya kan. Kita entry di situ dan ternyata stop loss, yaitu pada bagian dari loss. Sudah selesai. Ya. Jangan terlalu dipikir, semakin dipikir semakin slimet. Semakin dipikir semakin tidak berani entry. Zone sell udah kepanggil pas Jumat dan pas pembukaan market Senin dia ngegap ke harga di atas stop loss-nya. Pernah itu terjadi di NZD, NZDCAD apa NZDCAF ya? Itu waktu 2019 kalau nggak salah. Dan dan harganya ngambil harga gapnya gitu ya. Stop loss kita dilewatin. Yang tadinya lossnya adalah 1% misalnya jadi 3%. Saya alamin itu. Ya, ya nggak apa-apa. Mendingan loss tapi sesuai dengan rule daripada profit tapi break the rule ya. Saya mendingan profit sesuai rule dan profit sesuai rule. Loss sesuai rule, Oke profit sesuai teman-teman. rule.
Ngapain kita pilih yang buruknya? Oke ya teman-teman ya, ada strategi khusus nggak menghadapi GBP Gap NZD? Ya itu aja kalau misal, oke strategi khususnya adalah saya pernah ngasih tahu juga ke teman-teman di ini dan menyelamatkan beliau saat itu beliau trading langsung ini ya langsung iniin NZD saat itu tadi NZD USD apa GBP NZD gitulah pokoknya di NZD. Terus saya bilang, stop dulu mas, itu NZD ada news dan high impact. Lebih baik tinggalin. Nggak usah di entry dulu gitu ya kan. Nggak usah di, apa namanya, nggak usah dipasang dulu NZD sampai newsnya rilis beneran. Oh gitu ya mas, oke oke ini saya hapus lagi gitu ya kan. Pas kejadian bener ya kan. Ya udah, saya udah ngalamin gitu ya kan. Udah pernah ngerasain, ya benar dan ternyata gap gitu kan dan loss dianya mendingan lossnya yang sesuai aja kan yang ada candlenya kalau ada candlenya itu teman-teman dia akan ke hit kan akan kepanggil itunya stop loss kita tapi kalau misalnya gap ini stop lossnya di sini harganya loncat kemari yang di sini kena kan gitu. Ya aduh ya bisa bisa dihindari ya strateginya seperti itu jadi kalau misalnya ada news NZD lebih baik tinggalin aja saya concern di NZD ya news NZD sama GPY GPY juga tuh. GPY sih nggak loncat-loncat, tapi daripada proper loss bagian dari strategi ini mendingan proper profit. Trading for living. Yes, betul, 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 betul. Oke ya teman-teman ya, thank you. Thank you Mas Agus ya. Mas siapa lagi nih? Ahmad Lukito, Mas Ahmad gitu. Euro CFC kena Mas SL karena spread Maman. libur kemarin Sabtu Mas. Tapi anehnya di TradingView candlenya nggak ada yang nyentuh SL-nya. Memang kayak gitu Mas ya. Ya, itu jadi audit CHF ya. Euro CHF ya. Ya pair-pair CHF yang pair-pair yang bisa melebar spreadnya tinggi itu kalau saya sih lebih lebih saya hindari. Oke ya, thank you atas kebersamaannya. See you in the next live di hari Kamis ya. Bye bye. Terima kasih Mas Teguh. Thank you teman-teman. Sama-sama.